Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ilis siyama junnatan lil mu'minin wa ja'ala bihi farhatayn lis shaimin. Farhatun indal ittar wa farhatun inda liqa'i rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin. Amma ba'd. Para jamaah, mari kita buka terlebih dahulu kaji pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji kepada Allah atas kudrah iradanya jua kita bisa berhimpun dalam satu halaqah ta'lim mubarak di masjid Allah seperti ini. Lebih dari itu, kaji kita pagi ini adalah merupakan pengajian di bulan Ramadan. Apa bedanya? Sangat beda. Salat subuh kita pada pagi ini tidak sama dengan salat subuh yang dulu-dulu, yang tidak di Ramadan. Kalau kita menyimak apa yang telah disampaikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Siapa yang mengerjakan salat, siapa yang mengerjakan mendengarkan pengajian, siapa yang melaksanakan hal yang fardu wajib di bulan Ramadan, maka seperti orang itu telah melaksanakan hal yang fardu wajib 70 kali fardu yang tidak di Ramadan. Masya Allah. Jadi beda di sini. Salat subuh kita tadi itu seperti salat 70 kali subuh yang tidak di Ramadan. Pengajian kita ini Allah, seperti halnya kita duduk 70 kali pengajian yang tidak di Ramadan. Ini bedanya, Masya Allah. Wa man adda bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwa. Yang mengerjakan sunnah saja itu dinilai seperti mengerjakan fardu kalau tidak Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang patut disyukuri ya. Kalau kita bisa berjumpa dengan Ramadan dengan banyak menunaikan hal-hal yang dicintai Allah, diridhoi Allah. Amalia mardiyah. Amalia solihah. Allah. Sedekah juga begitu ya, Masya Allah. Salat sunnah juga begitu. Maka jangan diremehkan. Inilah karunia besar diberikan oleh Allah, hadiah. Itu sebabnya Nabi mengatakan Sayyidus syuhur syahrul Ramadan. Pemimpin bulan, Masya Allah. Penghulu bulan itu bulan Ramadan, Masya Allah. Tidak ada bulan yang sampai disebut dalam Quran dibanding bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu Allah katakan bulan Ramadan, itu Allah langsung nyebut Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal yang kita kerjakan yang fardu maupun sunnah betul-betul sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, sebagaimana sudah disampaikan beberapa keterangan yang lalu, sebelum Ramadan kita mengungkap tentang bagaimana fiqhul siyam. Sudah diawali sebelum Ramadan ya. Itu dibincangkan tentang anwa'us siyam, macam-macam siyam. Lalu kemudian fiqh siyamnya ya ini ya, cuma keterbatasan waktu memang. Apa itu? Kalau kita bicara fikih siyam, tidak lepas dari ada arkanus siyam, rukun-rukun siyam. Kemudian syurutus siyam, syarat-syarat siyam. Rukun siyam tidak banyak.
Rukun siam terikat pada seperti di dalam takrif siam, definisi siam. Apa definisinya? Definisi siam menurut syariat adalah al-imsak bi niyati ta'abbud anil aqli wasyurbi wa ghisyanin nisa naharon min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Siam itu adalah menahan, mencegah dari makan, minum, bersenggama, koitus, berhubungan. Bahkan menahan apa saja anil mufattirat yang bisa membatalkan. Diniatkan ibadah biniyati ta'abbud. Naharon di waktu siang. Puasa di Islam itu siang, tidak ada puasa malam. Kapan ukuran batasan siangnya? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari sejak tuluk fajar subuh tadi. Adzan itu sudah tak boleh makan, tak boleh, itu startnya siang. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari maghrib, adzan maghrib. Jadi di situ ada rukun-rukun. Apa rukunnya? Niat. Apa rukunnya? Yaitu menahan atau tidak mengerjakan. Yang ditahan apa? Makan, minum. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Bahkan semua yang bisa membatalkannya ditahan. Ini rukun. Bahkan meliputi rukun yang dilakukan itu siang, bukan malam. Dari sejak. Nah, itu namanya rukun. Adapun syarat-syarat itu juga tidak banyak. Syarat-syarat pada siam, baik syarat wajib maupun syarat sahnya, singkat-singkat adalah al-Islam, Islam. Maka tidak wajib bagi orang kafir. Kafir asli. Orang kafir tidak wajib siam. Bagaimana kalau ikut siam? Tidak sah. Coret. Oh, orang kafir kok poso. Oh. Ya, ini. Makanya yang diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan masalah. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang diundangkan oleh Allah. Hai orang-orang beriman, hai wong Islam. Ini kita yang satu sudah taken kontrak dengan Allah menjadi muslim. Ramadan harus puasa, katanya Allah begitu. Kalau tidak Islam, enggak. Maka jangan iri kepada orang kafir. Ya, masya Allah. Enak orang kafir. Kalau kepingin enak, jadi orang kafir. Ya kan, kontek soro kan besok kan, masya Allah. Ya, jadi orang Muslim, orang beriman itu sudah bersyukur. Hadirin wa jamaah. Kedua balik bulu. Maka tidak wajib, fala yajibu ala sobi la adaan wala qadaan. Kalau sudah balik baru kena khitab, panggilan untuk menunaikan siam. Anak-anak tidak wajib, hanya pembelajaran supaya terbiasa. Kalau Ramadan itu siam, maka juga tidak dipaksa. Karenanya pada anak tidak wajib siam, la adaan wala qadaan, baik langsung dilaksanakan maupun sebagai qada. Tapi wa yu'maru bihi li sab'in, supaya disuruh anak-anak itu disuruh ya bersiam, berpuasa kalau umur 7. Ini pembelajaran. Wa yadrabu ala tarkihi li 10, dipukul kalau sudah umur 10 Ramadan tidak siam, pukul. Sebagaimana juga perintah solat. Rasulullah SAW muru auladakum bisolah idza balagu sab'an wadribuhum alaihi idza balagu asyran. Suruh anak-anakmu solat kalau umur 7, pukul mereka kalau sudah umur 10 tidak solat. Siam juga gitu, karena ini rukunnya Islam. Jangan sampai nanti besar orang Islam tidak siam, masya Allah, karena terlambat kasep mempelajari ya, dari sejak dini. Sholat juga begitu,
Hadirin para jamaah, yang ketiga ini syarat wajib maupun syarat sah, al-aqlu, berakal. Fala yajibu 'alal majnun, maka tidak diwajibkan siam itu pada orang gila. Orang gila tak wajib. Ayo, ni sing waras-warasnya ni dulu. Tadi sudah Islam, terus sudah balik, akalnya waras, itu baru kena khitab melaksanakan siam di Ramadan ini. 4, al-itaqah atau al-qudrah, kuat, mampu melaksanakan. Fala yajibu 'alal ajiz, maka tidak wajib bagi orang yang tak kuat melaksanakan siam. Para jamaah, beda dengan sholat. Sholat itu kalau kuat tak kuat, ngono ya. Ini kalau siam ini Pak ya, sing tak kuat oleh Allah lereno kon ngono Pak. Enak yo, enak wong sing loro-loro ya. Ini maka Allah tidak mewajibkan bagi orang yang ajiz, yang tak kuat. Ya, siapa orang yang ajiz tak kuat itu? Itu al-haram, syekhul haram. Orang yang tua, sudah umur tua, tak kuat sama. Tapi kalau sholat walaupun tua suruh sholat pakai kursi. Kalau tidak bisa berbaring. Kalau tidak bisa tengkurap. Terlentang dulu baru tengkurap. Tidak iso. Tidak iso mati. Tidak iso apa-apa kan. Ini tinggal nunggu disolati. Para jam kalau puasa tak kuat, ojo, masya Allah. Ini orang yang sudah tua. Wal marad, orang yang sakit, la yurja baru'uhu, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, itu kronis. Ini juga tidak dikenai kewajiban melakukan ibadah siam. Wala ala haid li ajziha syar'an, juga tidak wajib kepada orang yang haid sesuai dengan syariat yang diturunkan. Para jamaah, namun bagi orang yang sudah tua, ya sakit kronis, sudah tua sampai pikun, itu tidak diwajibkan. Kompensasinya sebagai pengganti itu fidyah. Fidyah. Tapi kalau bagi orang yang sakit bisa diharapkan sembuh, itu mengkodok. Kalau sudah divonis kronis, tinggal nunggu matinya, itu fidyah. Fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ada ayatnya begitu kan? Masyaallah. Orang yang tidak sanggup bersiam, berat dia mengerjakannya, mereka dikenakan bayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin dalam seharinya satu orang miskin. Tinggal menghitung berapa itu fidyahnya. Para ulama menyimpulkan bahan pokok makanan 6 on, sedikit Pak. Bukan sak kintal. Sak kintal tiap hari 30 kintal lah, enggak, 6 on. Ya Allah. Kalau orang kaya suruh mele, pasti mele beri fidyah, ya. Tapi nek sehat tembeling kon itu sehat fidyah. Iku nek wis dak kuat engko, ya soge dak kuat engko. Entenono pikun. Sudah tua. Orang kaya yang sudah tua bayar 6 on. 6 on itu berapa kalau beras 10.000 sekilo? Ibu sudah boleh lah, tidak cukup, cukup not dewe, ya. Tapi katanya Allah, kalau mau menambah lebih baik tambah lauknya, tapi 6 on sudah boleh. Masya Allah. Ini agama menuturkan, mengajarkan kepada kita. Karena sudah tua Pak, gak bisa nyambut gawe ya. Sakit kronis, gak bisa, tidak mendapatkan penghasilan karena sakit.
Poso tidak kuat, tak bisa. Ya. Bagaimana kalau yang kronis, yang sudah tua itu orang miskin? Kalau mereka itu miskin, gak usah bayar fidyah, Pak. Ya, enak. Dipidyai. Yang fidyah berikan kepada orang ini. Cari orang tua-tua yang miskin itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagian daripada syarat ya menunaikan ibadah siam. Lalu ada lagi syarat sah. Syarat sah itu meliputi di antaranya selain Islam. Islam itu menjadi selain syarat wajib juga syarat sah. Itu an-naqau anil haid wan nifas. Suci bersih dari haid dan nifas fi jami'in nahar, di semua waktu siangnya. Ini khusus ibu-ibu ya. Nih, kalau sudah tidak haid, sudah bersih, sudah suci, atau nifasnya sudah bersih, sudah suci, maka baru melaksanakan siam. Kalau belum, enggak. Ya. Enggak wajib dan juga tidak sah. Nih, maka fala yasihu shaumul haid wan nufusa bil ijma'. Sudah menjadi konsensus para ulama, tidak sah orang yang haid puasa, tidak sah. Orang nifas puasa, tidak sah. Timbang tidak sah, tidak puasa. Iya, ya kan? Makanya tidak puasa. Walau tara'a fi asna'in nahar haidun aw nifasun aw riddatun aw jununun batalas siyam. Walaupun spontan datangnya haid di tiang hari, di tengah-tengah hari itu, atau nifasnya, atau bahkan murtad, atau gilanya datang spontan di siang hari itu, otomatis batalas siyam. Siamnya itu batal, otomatis. Masih gak kelem batal deh. Saku tak terus saya percuma, batal kamu. Di tengah dia siam, keluar darah. Sedikit, walaupun sedikit. Kalau darah itu, ya. Tapi kalau darah dari sini sedikit ya udah. Ya, darah dari hidung netes ini ya udah batal. Kadang-kadang sering ditanyakan, Pak, keluar darah gimana? Darah itu darah opo? Ngono ya. Kalau darah nggonane wong wedok iku lho, walaupun sedikit batal. Ya. Sudah sahur jam 7 keluar batal. Jangankan jam 7 pagi. Jam 5:15 ya, sore yang sedikit keluar darah batal. Tidak, gak bisa. Itu sudah ketentuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah istri Rasul mengatakan, kunna nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Kami kaum perempuan disuruh mengkodok siam. Loh kenapa? Haid. Sudah datang haid, itu sudah batal. Siamnya batal itu berarti kebutuhan. Kurang 5 menit bukannya, walaupun kurang 5 menit. Mau kasihan, enggak kan? Ini andaran ya, tuntunan. Kurang 5 menit terus main ngawur, enggak boleh ya. Masya Allah, ini Masya Allah. Kurang 5 menitnya datang, seret. Itu sudah batal, Masya Allah, otomatis. Harus kodok. Mau sudah ada ganjar. Ayo, terserah nanti Allah mungkin sana ya, wis nahan sampai 1 hari hampir. Kasihan nek gak dikei mungkin ya, tapi duwe utang ya, Masya Allah. Gak nyaur dosa Allah. Hadirin para jamaah, kemudian yang keempat dari sekian syarat, baik syarat wajib maupun syarat sah yang keenam ya,
kaunul waktu qabilan lisaum, ada waktu yang bisa menerima siam. Ini syarat sah ya. Apa yang dimaksud? Fala yasihu shaumul idain wala ayyam at-tasyrik wa kadzalika la yasihu shaumu yaumish syak wala nisful al-akhir min sya'ban illa liwardin bi an i'tida'a masawmad dahr. Tidak sah siam dilakukan di 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, karena hari itu tidak bisa menerima siam. Juga tidak sah siam dilakukan pada hari-hari tasyrik, termasuk juga ini komentarnya para ulama utamanya ya berkenaan dengan siam nih. Oleh karenanya harus pada siang hari yang bisa menerima waktu siam, tidak malam, dan hari-hari yang tidak dilarang untuk mengerjakan siam. Hadirin para jamaah, itu dari sekian berbagai pendapat disimpulkan seperti itu. Kemudian selain dari syarat dan rukun, maka yang juga diperhatikan di dalam kita bersiam, terutama siam Ramadan. Rukun kan, rukun Islam, masya Allah, gak bisa ditawar ya. Itu makanya begini kata Syekh Wahbah Juhaili dalam tafsirnya yang panjang ya, tafsirnya 17 jilid, Tafsirul Munir namanya. Ketika menyimpulkan keberadaan manusia, khususnya kita orang Islam, berkenaan dengan ayat-ayat siam yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Itu kan dalil siam ya, hubungannya dengan puasa. Maka disimpulkan manusia itu ada 3 kelompok. Siapa manusia ada 3 kelompok itu? Kata Wahbah Juhaili, 1 al-asihhaul muqimun. 1 adalah orang-orang yang sehat dan mukim, tidak bepergian. Ini sehat fisiknya, mentalnya sehat pokoknya ya, masya Allah, tidak berpenyakit lahir dan batinnya, dan dia mukimun, berada di tempat, tidak kemana-mana. Ini 1. Ada orang ketika datang Ramadan kondisinya ini 1. Ini macamnya manusia ini 1. Kalau seperti ini gimana? Iska iso nawar kon. Ya, kalau kamu muslim siam Ramadan. 2, ada lagi kelompok yang kedua manusia itu al-maradu wal musafirun. Itu orang-orang sakit dan musafir. Ini yang kedua. Bagi mereka walahumul fitr in aradu, mereka diperbolehkan buka, dak poso kalau mau. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi dispensasi, Pak, ya Allah, kemurahan kepada orang-orang sakit, kepada orang-orang yang sedang bepergian, musafir. Diberi oleh Allah keringanan apa? Tidak puasa di Ramadan itu. Apalagi yang sunnah. Yang fardu ini loh Ramadan ya, rukun Islam ini. Mereka kalau sakit itu tak puasa kan? Enak kan? Kalau mau tidak puasa, ayo tidak apa-apa. Yang pergi, musafir. Kalau mau dia tidak puasa, silakan. Tapi konsekuensinya, kalau nanti sudah sembuh, kalau nanti sudah kembali, ya, yang ditinggalkan selama tidak puasa itu kodok di luar Ramadan nanti. Ini yang disebutkan dalam Quran.
Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Ini kata Allah. Siapa di antaramu ada yang sakit, bepergian, maka boleh tidak puasa, tapi diganti di hari lain nanti kalau sudah sembuh dan tidak bepergian. Ini kelompok kedua ya. Ada orang yang sakit, ada orang yang keliling tok, Pak. Kalau sampean kepengen ndak puasa sakit, Pak. Enak gak sakit. Dak poso enak kon. Silakan kalau mau. Katanya Allah. Kalau nek gak waras mati kon situan. Enak ya? Enak. Anggur sehat. Musafir kalau memang ada keperluan, nih buka silakan. Musafir perlu. Maka kalau bisa 1 bulan keliling, Pak. Enak ya. Nang Bali, nang Jakarta, terus nang Medan, Makassar, ini keliling pas saulan, gak poso, gak poso, tapi maling ini benjut kon nyauri. Iya, nyauri. Makanya ayatnya muni, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu walaupun sakit dan bepergian, puasa itu lebih baik. Ada orang pergi timbang poso ayo ngaku kuat. Boleh. Buka boleh, puasa. Ya. Bahkan kalau puasa lebih baik bagimu. Lo kok bisa? Enak, gak punya tanggungan. Seperti nih dari sini ke Jakarta, pesawat 1 jam. Yo, biasa lu gunung-gunung 1 jam. Kok pengajian ini 1 jam. Yo. Pesawat Jakarta. Gak kerosok. Oh, timbang gak poso. Boleh. Tak poso ya boleh walaupun 1 jam perginya ya. Itu tidak mengikat waktunya, yang dihitung jaraknya. Sini Jakarta kalau pesawat cuma gampang ya. Itu boleh berbuka. Sini Malang itu boleh buka enggak? Boleh. Karena itu jarak yang boleh berbuka. Ukurannya apa? Masyafatul qasr. Kalau jarak itu sudah boleh qasr sholat, itu namanya musafir. Tapi kalau jarak sini pasar turi, boleh. Aku tak betul nang di pasar turi. Kowai antem nih kon. Yo, ini duduk musafir ku blonjo. Yo, ini enggak boleh. Kalau ditempuh qasr sudah dibolehkan, itu boleh buka. Bagaimana cuma 1 jam ke Jakarta? Itu boleh. Buka. Di Malang bisa 2 jam. Masya Allah, ya kan? Karena naik kendaraan motor. Soro yo. Nih, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini kata Wahbah Juhaili ketika memahami ayat-ayat siam, ada kelompok 1 ya, Masya Allah. 2 ada orang sakit dan bahkan musafir ya. Ini dibolehkan berbuka kalau mau. Yang ketiga apa? Yang ketiga qaumul ladina yutiquna al-siya. Ada orang yang berat tak sanggup siam. Ini ayat-ayat itu kan. Maka walahumul fidyah fahaulai fidyah. Orang ini disuruh fidyah tadi itu. Ya, ini ayat-ayat yang berhubungan dengan siam disimpulkan ada 3 manusia itu. Kita di mana? Pasti ada di 3 ini salah satu. Apakah kita sehat?
Apakah di antara kita ada yang sakit? Mungkin. Atau yang berat, tidak sanggup menunaikan ibadah siam. Ini ayat, Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya untuk menyempurnakan ibadah siam kita, itu dibahaslah setelah ada syarat dan rukun, ya. Apa? Yaitu sunanus saum wa adabuhu wa makruhatuhu. Nah, ini menjadi penyempurna siam. Ini bahasanya berikut. Apa? Sunnah-sunnahnya siam, adab-adabnya, bahkan makruh-makruhnya. Kalau ini diketahui, yang sunnah diupayakan untuk dikerjakan, yang makruh upayakan supaya tidak dikerjakan, supaya ditinggalkan, akan menjadi sempurna siam kita. Apa saja itu? Ini waktunya habis, ya. Ini. Nah, pengajian lagi. Isan yo, nunggu setengah bulan. Ya. Setengah bulan puasanya hampir oleh setengah bulan. Sakjane saiki dikaji terus sampai asarku ngono. Makanya begini, kadang-kadang kita ini ya butuh waktu, masa umur kita. Kalau ingin bagus dalam ibadah, pasti tidak bisa dipisahkan dengan ilmu, ya. Ilmu, al ilmu qabla bad'ihi, ilmu sebelum memulai di dalam beribadah. Ini ngaji di pengajian. Kalau tidak berdasarkan ilmu, coret-coret kon ngono kan, apa saja ibadah kan. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang, tua muda, laki perempuan, kalau beramal beribadah tak pakai ilmu, ibadahnya itu ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Kok bisa? Iya, Allah sendiri akan tanya nanti, ya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya dasar pengetahuannya. Tak boleh. Goblok itu tidak boleh, ya kan? Maka menuntut ilmu itu fardu ain, Pak. Apalagi hubungannya dengan ibadah. Tak bisa diwakilkan. Ya, nggak bisa. Nih, setiap orang ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin, itu kata Nabi SAW dalam Quran. Wah, kalau sudah buka ini, Allah. Para jamaah, sementara sampai di sini ya bagaimanapun ya nggak bisa ya. Kalau ini disampaikan ya habis waktunya. Wah, kegiatan. Sayang sekali ya. Tapi ya udah sayang. Tunggu saja nanti kalau ingin semakin sempurna ibadah kita, hari berikutnya insya Allah kita sambung. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bertanya. Ini bagi pelengkap dari pengajian ini. Semoga bisa menjadi penyempurna ya, terutama berhubungan dengan siam. Silakan. Ustaz. Oh, nggih Pak Haji. Siang hari Senin, puasa hari ini hari Selasa. Kita biasa puasa hari Senin. Bisa nggak itu puasa hari Senin? Bisa. Yang tidak boleh itu jangan kamu berpuasa sehari dan 2 hari sebelum Ramadan. Orang yang tidak biasa mengerjakan puasa, yang sudah melazimkan puasa-puasa sunnahnya, itu boleh. Itu ada istisnanya dalam hadis, illa, kecuali orang yang sudah biasa mengerjakan ibadah sunnah. Iya, tak apa-apa. Biasanya puasa Daud, pas gilirannya tepat itu dia puasa. Niatnya puasa yang sudah biasa dikerjakan. Adapun yang tidak biasa jangan. Nah, itu di situ Pak. Ya, ya. Ada lagi Pak Ustaz dari ibu-ibu Pak Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau tanya, kalau yang bayar fidyah
Kalau umpama kita sudah bayar gitu, apakah kita wajib lagi untuk kita bila sudah mampu gitu Ustadz, apa kita wajib menunaikan lagi puasanya? Baru yang ininya bagus mana kalau bayar fidyah itu tiap hari atau setelah menjelang mau hari raya itu baru kita bayar semua? Baru berapa Ustadz yang ini kita bayarkan? Baik. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membayar fidyah ini? Sudah bayar tiba waras. Berarti gak sido diponis kronis. Sudah bayar dadakno gak pekun. Loh. Makanya fidyah itu hanya berlaku bagi orang yang tidak mungkin bisa mengerjakan siang. Satu, Syekhul Haram yang sudah sangat tua, gak bisa muda lagi, pikun, diponis kronis. Ya, kalau masih bisa sembuh ya itu namanya belum kronis, ya. Dan kuat, sembuh tidak kuat ya oleh ya. Karena agama itu menuntut jangan kau celakakan dirimu, wala tulqu biaidikum tatahluka. Di situ ya. Kalau masih ini ya, mari fidyah ya jenenge ya guys sedekah fidyah ya. Tetap bayar nek diberi oleh Allah sehat itu bersyukur. Tapi dibolehkannya berbuka karena kondisi sakit. Kalau sehat gak boleh berbuka ya Allah. Ya. Ancamannya dunia akhirat. Hukuman yang harus diberikan kepada orang yang sehat, orang Islam, Ramadan tidak poso, itu apa? Dipancung. Sama dengan orang yang tadi kusol. Minimal ihbasu wa yudrabu. Di penjara, ditambuk. Itu hukuman dunia. Karena ini rukun Islam. Saking di sini di Indonesia ada hukuman ini Pak. Baik itu hudud Allah ini maupun hukuman takzir dah Allah. Makanya paling enak itu wong Islam di Indonesia itu masih tidak sholat, tidak siap Ramadan, dah Allah dihukum. Ya, boleh dunia, tapi nanti di akhirat. Ya, Jadi kita kadang-kadang mau sehat, tidak poso. Alasannya sakit, tapi kan sehat kodok, ya kan? Kemudian bagaimana membayar fidyah? Apa bisa setiap bisa? Terus kalau tidak mampu dihukum saja. Nanti sampai dia bisa menunaikan. Sampai bisa menunaikan. Sebaiknya langsung dibayar. Jangan-jangan besok bisa melakukan, mau baik. Ya. Jadi sebaiknya dibayar. Jangan-jangan mati tengah Ramadan, ya kan? Sehingga ada hitungannya yang sudah dibayar. Kalau bisa langsung dibayar. Kalau enggak sampai terakhir dia tidak puasa mau. Para jamaah baik, yang lain silakan. Tuh. Bismillah. Berkaitan buka puasa yang ada Ustaz. Doanya kan ada dua nih. Allahumma laka sumtu sama dhahabat dhama'u. Ini kan dua-duanya jadi polemik karena masing-masing ulama konon katanya saling mendoifkan. Apa bisa dijelaskan Ustaz tentang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa menjelang dan doa sedang dan doa sesudah. Nah, ini ya. Itu dibahas tentang sunnah-sunnah. Di couplingnya itu sunnah nusul wa adabu dan adabnya. Nomor yang ketiga adalah ad-du'a'u aqbal fitri bil maksud. Itu sunnah ya. Ada orang puasa tidak pakai doa, sah. Ya. Lu kok dapat tidak apal?
Ya, selangsung buka ya. Terus gimana? Usahakan hafal, lalu kalau berbuka berdoa dapat pahala sunnah. Maka itu masuk sunnah-sunnah siang. Itu nomor 3, apa? Ad-du'a'u aqbal fitri bil ma'sur. Berdoa akbar itu bisa sesudah, bisa menjelang. Berdoa sesudah buka. Bil ma'sur, dengan doa maksur. Maksur itu yang beriwayat. Beriwayat bagaimana? Ada hadisnya. Tak. Kalau hadis itu dari Nabi, kalau asar itu juga dinamakan maksur, beriwayat dari sahabat, masih boleh. Kalau dari sahabat itu tidak sahih dari sahabat, bukan hadis namanya, asar, tapi boleh dipakai. Itu masih maksur namanya. Oleh karena itu ini disampaikan ya, ad-du'a'u aqbal fitri bil maksur bi ayyakula, dengan mengucapkan Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu. Titik. Tambah lagi, dhahabat dhama'u wa ibtallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Titik. Tambah lagi, ya wasi'al fadli ighfirli. Titik. Tambah lagi, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Pakai kan 4 kan? Foto kabeh dihafal. Kon enak kon, gak polemik. Ya. Nek hafal gak maca blas, gak apa-apa. Bismillah tok. Ya apa milih sing sahih tok? Itu ada mengatakan itu menurut ini Syekh Albani itu hasan, tidak sampai sahih. Karena riwayatnya Tirmidzi, bukan Bukhari Muslim. Walaupun dhahabat dhama'u, hanya tidak dhaif. Ya, dan sing sahih iki. Jangankan ada hadis, asar saja masih boleh dipegang. Makanya ada 4 sampai aduh, nek krungu ngene iki tenang. Gak kakean cangkem ngono wae. Wong gak dongo lho ndak apa-apa. Ngono kan yo. Tapi berdoalah. Kenapa berdoa? Karena sangat dianjurkan orang puasa itu berdoa. Bahkan berdoanya apa? Wasaniyatud du'a. Disunahkan lagi berdoa sebelum buka. Ya. 10 menit jangan nonton TV. TV-nya dimatikan semua. 10 menit. Nek tidak dimatikan tutup. Buat apa? Berdoa menjelang buka itu. Itu sunnah itu. Loh kok begitu? Nabi SAW menganjurkan, li'anna lis-shaimi da'watan la turaddu. Karena orang puasa itu menjelang buka, doanya tak ditolak oleh Allah. Ini coba instruksikan kepada seluruh umat Islam se-Indonesia ini, bahkan sedunia. Jangan ditipu oleh media-media. Menjelang buka delok TV, hatta ceramah jangan. Temen ini. Buatlah berdoa pada. Karena doanya orang puasa itu tidak ditolak, lebih-lebih menjelang ini. Masya Allah. Nabi SAW, lis-shaimi inda fitri da'watun la turaddu. Bagi orang yang puasa ketika berbuka itu ada doa yang tidak ditolak, kata Rasulullah SAW. Nih, coba ini anak-anak kita, istri-istri kita ya, teman saudara kita, Masya Allah, menjelang buka itu dibuat berdoa. Termasuk buka bersama. Ojo ngobrol. Buka bersama, guyonan doa, jagongan ngerasani tambahan. Posomu sedino entek. Ya. Menjelang buka ngerasani. Buka bersama itu kawin dong. Ya Masya Allah. Temen iki. Doa apa sembarang. Ini bukan doa berbuka ya. Saja. Doa masing-masing. Tiap orang punya hajat yang beda-beda. Nih, siapkan itu untuk berdoa. Maka yang ditunggu ini kapan ya akan berbuka? Oh, no. Ini sepanjang hari dia lapar dan dahaga itu, subhanallah.
mustajabah doa. Lebih-lebih menjelang. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sighatud du'a sabitatun hakada bis sunnah. Hai para jamaah, sedangkan banyak ya beberapa riwayat itu memang tingkatannya sampai ke tingkat hasan, tidak sahih ya, semua. Ini bisa diteliti. Ya. Maka ada Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aqtatu. Ya, ini rawahu Abu Dawud mursal. Mursal itu dhaif. Ya, ya enggak sampai marfu. Enggak sampai ke Nabi. Terus ini waru yang itu dhahabat dam'u wa tabat ya, ini hasan. Waru yang Daruqutni min hadits Anas bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aqtatu. Ini Daruqutni, biasanya Daruqutni baru ini riwayat ini sudah dikoreksi semua, seret ya. Tapi yang lebih banyak itu nilai sampai tidak hasanah. Dhahabat dhama'u wa talatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa. Yang Allah malakasubtu itu tidak doa, laporan. Coba lihat ayat ya, Masya Allah. Allahumma lakasumtu, ya Allah, untukmu saya berpuasa. Nih, Allahumma lakasumtu, untukmu ya Allah saya berpuasa. Wa bika amantu, denganmu saya beriman. Wa ala rizqika aftartu, atas rezekimu saya bisa berbuka. Wa alaihi tawakkaltu, nih kepada saya bertawakal. Nih, ini laporan. Lapor, sehari sudah berpuasa itu, awis. Laporan. Awalnya maksudnya laporan. Doa yang mana ini doa? Dhahabat dama'u, telah sirna semua dahaga yang dirasakan. Wabtalatil uruq, basah di seluruh kerongkongan tenggorokan ini karena bukakan. Wasabatal ajru, semoga Allah menetapkan pahalanya. Ini doanya ya. Ini doanya. Wasabatal ajru insyaallah. Di sini doanya. Ya apa caranya? Pakai KB boleh, pakai sing ini dok boleh, gak pakai ya boleh, gak pakai boleh, sunnah saja. Gak apal sekali ya kan Masya Allah. Tapi supaya menjelang buka banyak berdoa, itu yang diperhatikan harusnya. Jangan terkecoh. Sebelum buka cari waktu keliling ambil berita. Nih, sambil jalan nih, baca yang banyak ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, a'udzu bika minan nar. Banyak ini. Itu ada anjuran Masya Allah. Lebih baik saat yang mustajabah. Para jamaah sudah siang doa ini ya, sudah doa bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yughfiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Allahumma rabbana zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa atimna wa la tu'sir 'alaina wardina wardu 'anna ya rabbana a'idna 'ala dinina bid dunya wa 'ala dunya bit taqwa. Allahumma ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa kull ibadatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.